Oke, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis media audio digital. Nah, untuk media audio digital sendiri itu berarti media audio yang bisa diakses menggunakan internet gitu ya, dan memang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Di buku Smaldino yang diterbitkan pada tahun 2019 itu ada 3 jenis media audio digital, yaitu ada audio streaming dan juga podcast, serta ada radio internet gitu. Nah, untuk audio streaming itu merupakan teknologi atau aplikasi yang memang bisa kita gunakan untuk mengakses berbagai konten yang bersifat audio, entah itu musik, podcast, book audio atau lain sebagainya. Seperti Spotify ya, kita sering menggunakan. Nah, itu termasuk ke dalam jenis media audio streaming. Kemudian yang kedua ada podcast. Ini juga sama. Untuk podcast ini bisa dapat kita akses di Spotify gitu ya, dan juga media aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian untuk radio internet, itu untuk radio internet sebenarnya tidak berbeda jauh dengan radio FM atau radio tradisional, tetapi radio internet ini untuk mengaksesnya atau untuk menggunakannya itu harus menggunakan internet gitu. Dan untuk yang kita akses sendiri itu tidak hanya radio yang atau siaran radio yang ada di Indonesia saja, tetapi bisa kita akses siaran radio yang ada di Australia, siaran radio yang ada di Korea gitu. Jadi cakupannya itu lebih luas untuk radio internet, karena penggunaannya sendiri itu menggunakan internet gitu ya, yang dihubungkan ke dalam URL yang ingin kita dengarkan audionya seperti apa. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara kita ketika ingin memproduksi sebuah media pembelajaran berbasis audio. Nah, ada 7 langkah atau 7 cara ya yang dapat kita lakukan apabila kita ingin membuat suatu media pembelajaran berbasis audio. Langkah yang pertama itu tentu ya harus menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika seorang guru ingin membuat suatu perangkat ajar, entah itu bahan ajar ataupun media pembelajaran, tetapi tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya, itu terasa akan sia-sia gitu ya penggunaan dari perangkat ajar tersebut, karena ya tadi tidak mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu dengan mengenal terlebih dahulu karakteristik peserta didik, entah itu gaya belajarnya, minat belajarnya seperti apa gitu ya. Karena dengan kita mengetahui karakteristik peserta didik, kita itu akan bisa dengan mudah membuat media audio yang memang sesuai dengan minat peserta didik atau sesuai dengan gaya belajar peserta didik, sehingga media audio yang kita buat itu dapat menarik minat belajar peserta didik serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu menyusun materi pembelajaran. Nah, penyusunan materi pembelajaran ini bisa dengan kita membuat outline atau draft dari isi konten yang akan kita jabarkan gitu ya di media audio tersebut gitu ya. Seperti misalkan ketika kita ingin membuat podcast ataupun media audio terkait siklus air gitu ya. Nah, kita membuat outline-outline terlebih dahulu gitu ya, atau poin-poin inti dari materi pembelajaran tersebut. Kemudian nanti kita jabarkan secara jelas dan singkat gitu ya dalam media audio yang kita buat. Nah, untuk selanjutnya langkah yang keempat yaitu merekam audio. Perekaman audio ini dapat kita lakukan dengan menggunakan aplikasi ataupun fitur-fitur yang memang dapat merekam suara kita dengan jelas gitu ya. Dan untuk langkah yang selanjutnya kita dapat mengedit audio. Kenapa harus diedit gitu ya? Kenapa tidak langsung saja gitu ya cukup rekaman tadi gitu? Itu karena apabila kita hanya menggunakan suara rekaman kita saja gitu ya, itu akan membuat peserta didik itu mudah bosan atau bahkan tidak tertarik gitu untuk mendengarkan atau menyimak media audio yang kita buat. Nah, dalam proses editing ini kita bisa menambahkan intro, misalkan ya intro di bagian pembukaan, kemudian bisa menambahkan background yang memang sesuai gitu dengan isi konten yang kita jelaskan di media audio, sehingga peserta didik itu dapat mendengarkan si media audionya itu dengan nikmat, dengan santai gitu ya, dapat intinya dapat menikmati
apa yang mereka dengar gitu di media audio yang sudah kita buat. Nah, untuk selanjutnya itu kita dapat mengintegrasikan audio yang sudah kita buat ke dalam platform pembelajaran seperti misal Google Classroom, kemudian Moodle atau Google Drive gitu, sehingga media audio kita itu tidak hanya dapat diakses langsung dalam bentuk musik atau MP3 gitu ya, yang misalkan dikirimkan ke WA, tetapi dapat diakses secara digital juga gitu melalui Google Classroom, kemudian Google Drive gitu, yang memang itu akan lebih mempermudah siswa untuk mengakses media audio tersebut. Kemudian langkah yang terakhir ini juga tidak kalah pentingnya gitu ya dengan 6 langkah sebelumnya, yaitu melakukan evaluasi atau umpan balik. Kenapa harus melakukan evaluasi atau umpan balik? Ya karena agar kita tahu gitu respon peserta didik terhadap media audio yang sudah kita buat itu apakah bagus atau tidak, apakah peserta didik itu benar-benar bisa memahami materi yang kita jelaskan dalam media audio tersebut atau tidak gitu ya, sehingga apabila ada sedikit masukan ataupun tambahan dari peserta didik, kita itu kedepannya bisa membuat media audio yang lebih efektif lagi, yang lebih memang bisa benar-benar membuat siswa itu memahami materi dengan baik gitu ya, dan juga dapat menumbuhkan rasa senang ketika menggunakan media audio itu untuk pembelajaran seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu terkait pembuatan dan penggunaan media pembelajaran audio dalam pembelajaran. Dalam hal ini, kelompok kami mengambil salah satu jenis media audio yaitu podcast, yang mana podcast ini sudah sangat familiar sekali ya, karena memang sudah sering kita gunakan di mata kuliah sebelumnya atau bahkan pernah kita buat juga gitu ya sebagai tugas dari salah satu mata kuliah. Nah, untuk podcast sendiri itu seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa podcast itu merupakan sebuah rekaman yang berisi konten pembelajaran atau materi ajar yang dibuat secara sistematis dan struktur gitu untuk kebutuhan atau pemenuhan kegiatan pembelajaran. Podcast ini juga dikategorikan ke dalam media pembelajaran e-learning karena dalam penggunaannya itu bisa diakses menggunakan alat elektronik ataupun internet ketika podcast itu dipublikasikan dalam media digital gitu ya. Dan untuk pembuatan podcast sendiri itu tentu langkah-langkahnya tidak berbeda jauh dari ketujuh langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan juga gitu ya alur pembuatan podcastnya, di mana dalam dalam proses pembukaan di isi podcastnya itu kita tidak hanya memperkenalkan diri kita atau memperkenalkan materi yang akan dijelaskan, tetapi coba mulai juga dengan kita itu memberikan rasa penasaran gitu ya kepada siswa, seperti misalkan pernyataan yang memang membuat siswa itu tertarik untuk mendengarkan podcast lebih lanjut. Kemudian di bagian isi juga itu kita usahakan tidak menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang terlalu serius atau terlalu baku gitu ya. Buat sesantai mungkin agar peserta didik itu bisa menikmati isi podcastnya. Dan lebih bagus lagi ketika kita itu menambahkan backsound di podcastnya agar siswa itu ya lebih menikmati ketika mendengarkan podcast tersebut. Dan backsoundnya juga tentu harus relevan ya, jangan sampai backsound yang memang tidak relevan dengan konten yang kita jelaskan. Selain itu di bagian penutup podcast juga kita tidak hanya menutup podcast dengan ucapan sekian yang dapat saya sampaikan gitu, yang dapat kakak sampaikan, tetapi kita juga berikan motivasi kepada peserta didik untuk melakukan tindak lanjut dari materi yang sudah kita jelaskan di podcast tersebut. Nah, jadi itu ya teman-teman beberapa yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat podcast. Dan untuk demonstrasi dari pembuatan podcast yang dilakukan oleh kelompok 3 ini itu kami melakukan 4 langkah gitu ya, tidak berbeda jauh dengan 7 langkah tadi, namun kami lebih dirangkum lagi gitu, dimana yang pertama tentu kami menentukan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu serta menentukan materi pembelajarannya. Di sini kami mengambil materi terkait siklus air di kelas 5 dan tujuan pembelajarannya yaitu melalui menyimak podcast peserta didik itu dapat menjelaskan 4 proses siklus air dengan benar. Kemudian langkah yang kedua itu kita melakukan perekaman menggunakan media
Oke, untuk selanjutnya yaitu kami memilih aplikasi yang akan digunakan untuk merekam dan juga mengedit podcast. Di sini kami memilih aplikasi CapCut. Kenapa? Karena aplikasi CapCut ini mudah gitu ya, mudah digunakan ketika proses perekaman dan editing baik itu video maupun audio. Dan untuk output dari aplikasi CapCut ini kan MP4 ya, atau MP4 gitu, atau video. Itu kami ekstraksi MP4 ini ke dalam bentuk MP3 pada web freeconvert.com. Kemudian untuk langkah selanjutnya kami melakukan editing dari podcast tersebut, ya menambahkan intro, mengatur suara konten, kemudian mengatur suara dari backsound gitu yang memang relevan dengan isi konten agar ya lebih bisa enak untuk didengar dan dinikmati. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kami mempublikasikan atau mengintegrasikan podcast tersebut ke dalam platform pembelajaran seperti Google Drive, Google Classroom. Di sini kami menguploadnya di Google Drive, ada link drive-nya juga, dan juga apabila ingin di-scan itu ada QR-nya juga. Nah, untuk output dari podcast yang kami buat dapat didengarkan nanti ya di akhir presentasi. Kemudian untuk penggunaan dari media audio ini bisa menggunakan model flipped classroom yang memang sering digunakan oleh Parijal, bahkan sekarang juga gitu ya digunakan oleh Parijal dalam pembelajaran. Jadi di mana model flipped classroom ini merupakan model pembelajaran yang terdiri dari dua kegiatan gitu ya, atau dua basis pembelajaran. Yang pertama ya pembelajaran interaktif dilakukan secara langsung dan juga berbasis digital gitu, yang dimana konten dari pembelajaran itu dapat diakses siswa baik secara daring maupun luring gitu ya. Dan memang hal ini bukan berarti tidak atau menghilangkan peran gurunya ketika untuk menjelaskan gitu, tetapi hanya diminimalkan saja agar waktu pembelajaran itu lebih fokus atau lebih konsen untuk berdiskusi terkait materi yang sudah tadi didengarkan di podcast. Nah, untuk gambaran penggunaannya sendiri itu ya siswa diberikan podcast terlebih dahulu, baik itu berupa link atau berupa audio langsung gitu melalui handphone masing-masing apabila diperkenankan untuk menggunakan handphone atau menggunakan sound system di kelas gitu. Kemudian siswa diinstruksikan untuk menyimak dari isi dari podcast tersebut, atau diperlukan bisa juga diinstruksikan untuk sambil mencatat poin-poin penting yang dipaparkan dalam podcast. Kemudian setelah itu kita bisa menanyakan gitu kepada siswa apa yang tadi kalian apa yang kalian dapatkan gitu dari proses penyimakan podcast. Kemudian diminta untuk dijelaskan, kemudian ditanya apabila ada yang mau ditanyakan gitu. Intinya kita fokus pada diskusi terkait materi yang sudah siswa dengarkan di podcast. Hal ini juga bisa lebih meningkatkan partisipasi aktif siswa serta membuat pembelajaran itu lebih interaktif. Kemudian setelah itu guru juga dapat menjelaskan hal-hal yang memang perlu dijelaskan secara konstekstual gitu terkait materi yang ada di dalam podcast. Setelah itu guru juga bisa menanyakan apa kekurangan atau hal yang perlu ditambahkan di podcast yang tadi gitu. Dalam inti kita mau melakukan refleksi serta evaluasi dari kegiatan pembelajaran dengan model flipped classroom yang sudah kita laksanakan seperti itu. Nah, itu mungkin teman-teman untuk penggunaan media audio dalam proses pembelajaran.